yang mewakili, izin saya menjelaskan terkait dengan proses praregistrasi dan registrasi untuk GSI tingkat wilayah. Jadi pengertian tingkat wilayah di sini adalah untuk pembuatan tim kecamatan dan pembuatan tim kabupaten kota. Nah, untuk GSI tahun ini, untuk tingkat sekolah, mungkin relatif lebih mudah untuk registrasinya karena tidak perlu lagi menunggu kode praregistrasi. Tidak perlu lagi menunggu akun yang dibagikan oleh koordinator kecamatan karena sekarang semua sekolah cukup login menggunakan SSO Dapodik. Jadi mungkin di sini masih ada beberapa sekolah yang dibawa oleh Bapak Ibu masih terkendala login menggunakan SSO Dapodik. Itu silakan saja dikoordinasikan dengan koordinator Dapodik Kabupaten Kota. Mungkin ada yang passwordnya salah atau lupa emailnya, karena itu ranahnya Dapodik. Jadi silakan dikoordinasikan, Bapak Ibu bantu koordinasikan antara sekolah yang mengalami kendala tersebut dengan koordinator Dapodik di masing-masing kabupaten kota. Nah, sebetulnya untuk proses praregistrasi tingkat wilayah ini untuk koordinator kecamatan dan koordinator kabupaten kota masih sama seperti sebelumnya. Jadi nanti ketika koordinator kecamatan sudah mengisikan Google Form yang dibagikan oleh BPTI, nanti diisikan, nanti akan dikirim kode praregistrasinya. Kode yang praregistrasi yang dikirim ada 2, satu untuk kecamatan, satu untuk kabupaten kota tersebut. Nah, untuk semua kecamatan di kabupaten kota tersebut, kode praregistrasinya sama. Nah, yang perlu dilakukan sini adalah mengakses halaman loginnya GSI dengan alamat smp.pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id/gsi. Nah, nanti akan masuk ke halaman login ini, lalu klik buat akun di sini. Nah, pada buat akun di sini nanti pilih akan daftar sebagai apa, apakah sebagai kecamatan atau sebagai kabupaten kota. Setelah itu nanti pilih jika sebagai kecamatan, nanti pilih provinsinya, pilih kabupatennya, pilih kecamatan, dan masukkan kode praregistrasi yang sudah dikirimkan ke email. Setelah itu klik submit. Di klik submit ini silakan masukkan kolom-kolom yang dibutuhkan di sini. Masukkan NIP, nama koordinator. Hal yang paling penting di sini adalah pada email. Email yang di sini harus dimasukkan email yang aktif dalam domain Gmail. Ada beberapa juga kendala. Jadi yang dimasukkan adalah email aktif, namun ternyata memori dari emailnya Bapak Ibu tersebut itu penuh sehingga tidak bisa menerima email yang kami kirimkan untuk proses aktivasi. Nah, jika berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini. Praregistrasi sukses, silakan Bapak Ibu cek email atau buka email sesuai yang didaftarkan pada tadi di form registrasi lanjutan. Nah, setelah itu silakan buka emailnya. Nah, yang seringkali terlewat di sini adalah melakukan aktivasi email. Jadi proses aktivasi email sebagai akun GSI ini adalah melakukan klik pada buat sekarang. Melakukan klik buat sekarang, lalu akan diarahkan untuk membuat password baru. Jadi password yang akan digunakan untuk login pada halaman GSI sebagai koordinator kecamatan atau koordinator kabupaten kota. Masukkan yang sama pada password baru dan konfirmasi password. Jika sudah, silakan klik submit. Jika berhasil, maka akan muncul password telah tersimpan dan silakan login kembali. Nah, email yang digunakan adalah email yang didaftarkan di form lanjutan. Email yang didaftarkan di sini, pastikan email yang dimasukkan dalam huruf kecil semua, dan password yang dimasukkan adalah password yang dibuat untuk menyelesaikan proses praregistrasi. Setelah login, maka akan masuk ke halaman ini, lalu silakan akses tim
koordinator kecamatan, aksesnya kabupaten kota. Kalau untuk koordinator kabupaten kota yang login, maka nanti aksesnya tim provinsi. Karena untuk lomba tingkat provinsi. Nah, setelah misalnya membuatkan tim seperti ini, nama grup isi nama kecamatan, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, lalu klik submit. Setelahnya akan muncul namanya. Lalu untuk mendaftarkan, lebih tepatnya untuk memilih pemain, karena timnya sudah didaftarkan, untuk memilih pemain dan official pada tim kecamatan, silakan klik nama timnya. Nah, nanti akan muncul apakah akan memilih official tim terlebih dahulu atau pemain terlebih dahulu. Misal memilih pemain, lalu klik pemain. Nah, di sini jika masih kosong, lalu klik tambah pemain. Nah, klik tambah pemain. Nah, nanti pada kolom sebelah kiri akan muncul daftar pemain yang bisa dipilih. Nah, yang sering kali menjadi pertanyaan, Pak, pemainnya sudah didaftarkan di tim sekolah, namun belum muncul pada daftar pemain kecamatan atau belum muncul pada daftar pemain yang akan dipilih oleh kabupaten. Nah, silakan Bapak Ibu cek terlebih dahulu. Misal di menu sebelah kiri yang tim kecamatan. Jadi walaupun timnya berwarna merah atau ada keterangan pemain lengkap, abaikan saja. Jadi fokusnya hanya di pemain saja. Ketika pemainnya sudah sesuai berwarna hijau, itu sudah bisa dipilih. Nah, karena untuk sekarang tim sekolah tidak ada batas jumlah pemainnya. Jadi fokusnya pada pemainnya saja. Jika pemainnya sudah sesuai, berwarna hijau, berarti itu nanti akan muncul pada pilihan sebelah kiri ini. Akan muncul di sini. Nah, untuk memilihnya, silakan klik tambah plus, nanti akan muncul di sebelah kanan, lalu klik submit. Nah, silakan lengkapi apa yang perlu dilengkapi sesuai yang muncul pada kolom keterangan. Lalu untuk memilih official, klik halaman official. Di sini pun sama, fokusnya hanya pada perorangan official saja, tidak pada timnya. Jadi walaupun timnya berwarna merah, abaikan saja. Kalau officialnya sudah berwarna hijau, sudah semuanya dilengkapi, maka bisa dipilih di sini. Jangan lupa memilihnya berdasarkan posisi officialnya, apakah sebagai pelatih atau sebagai asisten pelatih. Nah, di sini pencariannya bisa menggunakan NIK atau menggunakan nama. Jika sudah muncul, diklik, nanti baru kolom akan terlengkapi, lalu klik submit. Sesuai, maka akan muncul, dan silakan lengkapi sesuai dengan kolom keterangan. Demikian, Mbak Riani, penjelasan teks dari saya. Baik, terima kasih Kak Angga atas penjelasannya. Semoga Bapak Ibu sudah agak menjawab ya. Kalau misalkan masih ada yang bertanya, nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Selanjutnya nanti kita akan mendengarkan paparan data pendaftar GSI oleh Ibu Dede Melani. Kepada Ibu Dede Melani kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Dinas Pemuda dan Olahraga atau yang mewakili, yang kami hormati teman-teman dari Puspresnas dan BPTI, yang kami hormati Bapak Ibu narahubung ataupun dari operator sekolah yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Kami akan menyampaikan perkembangan pendaftar Gala Siswa Indonesia tahun 2022.
sebelumnya kami sudah mengirimkan informasi terkait dengan perubahan jadwal pelaksanaan Gala Siswa Indonesia tahun 2022, di mana ada perpanjangan waktu untuk pendaftaran daring dan unggah video peserta tingkat kecamatan, dan juga untuk pemilihan pemain perwakilan kecamatan yang tadinya kita tutup pada tanggal 30 diperpanjang sampai dengan tanggal 18 Juli. Kemudian untuk tingkat kabupaten kota juga kita perpanjang untuk pendaftaran daring, unggah video, kemudian pelaksanaan seleksi dan pemilihan pemain perwakilan kabupaten kota itu kita perpanjang sampai dengan tanggal 25 Juli. Jadi Bapak Ibu, kami ingatkan tanggal 25 Juli itu adalah batas akhir Bapak Ibu Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ataupun Dinas Pemuda dan Olahraga untuk memilih dan mendaftarkan 11 pemain perwakilan Kabupaten Kota Bapak Ibu masing-masing. Jadi 11 pemain tersebut yang nantinya akan kita nilai di tingkat provinsi yang penilaiannya dilakukan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Kemudian setelah Bapak Ibu memilih dan mendaftarkan 11 pemain perwakilan kabupaten kota, selanjutnya pemain tersebut akan diminta untuk mengunggah video tambahan. Ada video keterampilan lanjutan yang harus dilakukan oleh peserta tersebut. Ada 2 video yang nantinya kami akan lakukan sosialisasi terkait keterampilan lanjutan tersebut. Nah, untuk waktu pendaftaran daring, unggah video dan untuk peserta tingkat provinsi itu akan dibuka pada tanggal 1 sampai dengan 20 Agustus. Kemudian setelah pengunggahan video provinsi, kami akan melakukan penilaian tingkat provinsi tahap 1 dan tahap 2, dan terpilih pemain perwakilan provinsi yang akan maju ke nasional, di mana pelaksanaan tingkat nasional kita laksanakan dalam bentuk training center seperti tahun lalu, itu pada tanggal 17 sampai dengan 30 Oktober 2022. Nah, berikut untuk data peserta yang telah masuk ke sistem kami dengan jumlah pendaftar sampai dengan tanggal 30 Juni, 7.975 peserta. Itu untuk seluruh peserta dari seluruh sekolah yang sudah mendaftar. Kemudian jumlah 7.975 peserta itu berasal dari 107 kabupaten kota. Jadi dari ini kalau bisa kita bilang ya Bapak Ibu, baru ya 20% kabupaten kota yang mendaftar untuk GSI. Kemudian untuk SILN ada dari satu negara, dari Kinabalu. Kemudian kabupaten kota yang belum mendaftar masih ada sekitar 411. Nah, mungkin bagi kabupaten kota yang masih belum mendaftar ini masih kami buka kesempatan sampai dengan tanggal 18 Juli masih bisa untuk mendaftarkan sekolahnya, masih bisa untuk sosialisasi kepada sekolah untuk segera mendaftar. Kemudian provinsi dari semua peserta itu berasal dari 32 provinsi. Jadi masih ada NTT dan Papua yang belum ada perwakilannya. Mungkin Bapak Ibu nanti kami juga akan melakukan sosialisasi terkait dengan NTT dan Papua supaya ada perwakilan dari provinsi tersebut. Kemudian kami juga telah melakukan beberapa analisa dan ada beberapa catatan. Yang sudah mendaftar bisa dilihat di diagram yang tampil di layar Bapak Ibu. Yang sudah mendaftar 21%,
yang belum mendaftar sekitar 79%. Kemudian jika kita lihat perbandingan jumlah pendaftaran dengan 2021, memang tahun ini terjadi peningkatan peserta karena tahun ini kita memang buka tidak dibatasi untuk perwakilan sekolahnya. Jadi mau berapapun peserta yang ingin mendaftar di sekolah, mungkin lebih dari 11 silahkan, kurang dari 11 juga tidak apa, silahkan didaftarkan. Nah, memang ada perbedaan kalau tahun lalu kita membatasi hanya 11 peserta per sekolah. Kemudian kami mohon izin menyampaikan bagi kabupaten kota yang belum selesai dalam penyelesaian pemain GESI dimohon untuk menyesuaikan jadwal. Jadi mohon dimanfaatkan waktu perpanjangan yang kami berikan. Masih ada waktu untuk sosialisasi ke sekolah. Kemudian memang terjadi peningkatan pendaftar ya seperti yang tadi kami sampaikan. Kemudian untuk narahubung mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui juga jika ada kendala-kendala ataupun permasalahan dalam teknis lomba ataupun untuk teknis pendaftaran, silakan menghubungi admin Puskesmas dan BPTI. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dede Melani atas penjelasannya dan paparannya. Untuk kali ini kita akan buka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan kita bagi 3 sesi. Sesi pertama kami akan buka untuk 3 pertanyaan. Jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Nanti kami akan unmute. Silakan Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Ya, ini di kolom chat udah ada dari Bapak Zeno. Pagi Mas Angga, dinas saya sudah menarik peserta sampai ke tingkat provinsi. Yang saya tanyakan dalam menu provinsi, yang tanyakan dalam menu provinsi, dalam menu siswa ada 3 media video. Media video 2 dan 3, apakah ada tutorialnya? Ini nanti izin menjawab ya Mas Angga. Ini nanti akan diinfokan oleh di PSSI. Nanti mungkin ada di next Zoom meeting ya Bapak. Mohon ditunggu saja ini informasinya. Ya. Ya, kenapa? Ya. Baik. Silakan kepada Bapak Ahmad Basuki, kami sudah izinkan untuk unmute. Bapak Ahmad Basuki, silakan. Bapak Ahmad Basuki. Oh. Ya, silakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, kemarin kita ada kendala untuk mendaftarkan. Saya perkenalkan dulu Pak, Bu ya. Nama saya Ahmad Basuki dari Kabupaten Tangerang, Bu. Ya. Jadi ada siswa yang NISN-nya itu memang tercetak printout-nya itu sesuai. Tapi ketika kita memasukkan di data pemain, itu tidak connect, Bu. Tidak nge-link. Akhirnya ada kesulitan, si anak itu tidak muncul datanya. Seperti itu. Kendala yang pertama mungkin. Jadi banyak juga ternyata di hampir kejadian itu di saya menemukan 7 pemain yang tidak bisa dimasukkan datanya. Betul. Itu solusinya seperti apa Bu? Karena untuk mengisi itu kan walau kita isi manual, tapi ternyata setelah kita masukkan NISN yang memang ada printout-nya, tetap aja si anak itu tidak tersimpan datanya. Tuh. Untuk solusinya seperti apa? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Itu saja Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
keterangannya tidak bisa di-input itu apa ya, Pak? Nanti, Bu. Bentar, Ibu. Saya cari dulu. Ini ada keterangan di mana? Karena penjelasannya. Not Bapak kemarin itu saya belum. Saya coba, Bu ya. Saya coba dulu, Bu ya. Saya coba dulu. Kemarin udah saya coba, nanti ada keterangannya, saya akan kembali jelaskan. Itu saja, Ibu, sementara ya. Nanti saya mungkin minta waktu lagi untuk menjelaskan, Bu ya. Terima kasih, Bu. Nanti bisa via WA saja kali ya, Pak, kalau misalkan memang seperti itu. Oke, selanjutnya dari Dikbud Kota Palu, Pak Imam, silakan, kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Bu, saya Imam dari Kota Palu. Mau bertanya, saya kan ada beberapa sekolah yang sudah daftar. Ada 2 sekolah itu setelah dibuka ofisial dan tim itu terdata data lengkap, tetapi statusnya masih merah. Apakah itu nggak jadi masalah atau gimana? Mohon solusinya. Yang kedua, ingin ditanyakan, apakah upload video untuk ke tingkat kabupaten kota berbeda dengan tingkat kecamatan atau videonya sama saja yang harus saya upload? Ya, terima kasih. Baik, Pak. Merahnya di bagian apa, Pak? Apakah ada di atasnya keterangan? Ada di nama sekolahnya yang merah bahwa data pemain belum lengkap. Keterangannya seperti itu. Tetapi setelah dibuka satu persatu, dicek satu persatu, ya, sudah termerek semua hijau. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Mas Angga. Mas Angga? Ya, Mbak. Ya, betul. Tadi sudah saya jelaskan, Pak. Jadi fokusnya untuk saat ini di perorangan pemain saja dan perorangan ofisialnya saja. Jadi untuk timnya walaupun merah diabaikan saja karena kan saat ini tidak terbatas, Pak, untuk tim sekolah itu untuk jumlah pemainnya. Jadi keterangan yang muncul di halaman tim itu abaikan saja. Yang penting ketika Bapak melihat di perorangan pemainnya sudah hijau, itu berarti sudah sesuai. Kalau untuk tingkat kecamatan ada batasannya, Pak? Untuk atau bebas juga? Silakan, Mbak Riani, untuk tingkat kecamatan. Untuk tingkat kecamatan kan tadi sudah dijelaskan juga Bapak oleh Ibu Dede Melani, per sekolah itu tidak dibatasi, jadi bisa kurang dari 11 ataupun dari 11 seperti itu, Pak. Tidak, maksudnya untuk tingkat kecamatannya tim kecamatan atau tim kecamatan? Tim kecamatan. Ibu Dede Melani, halo? Untuk tim kecamatannya. Mbak Nisa. Ya. Ya, saya bantu jawab ya, Mas Angga, Mbak Nisa. Jadi untuk tim perwakilan kecamatan itu dibatasi 11, Bapak. Oh iya, siap. Orang, iya. Jadi saya ulangi lagi ya, untuk sekolah, tim sekolah itu yang akan bermain di tingkat kecamatan itu tidak dibatasi. Kemudian dilakukan seleksi di tingkat kecamatan, hasilnya adalah 11 pemain terbaik per kecamatan yang akan maju ke tingkat kabupaten kota. Seleksi di kabupaten kota akan menghasilkan 11 pemain terbaik per kabupaten kota yang akan maju ke tingkat provinsi. Begitu, Bapak. Kalau untuk jumlah minimumnya, berapa minimum untuk bisa mewakili sekolah? Minimum tidak ada, Bapak. 1 orang atau 2 orang juga tidak masalah jika memang. Tetap bisa terdaring berarti ya? Betul. Ya, tetap bisa didaftarkan di akun sekolah. 1 orang pun tidak masalah. Untuk videonya gimana, Mbak? Untuk video di tingkat kecamatan dan kabupaten kota itu tes keterampilannya sama, Pak. Jadi jika Bapak mau mengganti pun di tingkat kabupaten tidak masalah, atau mau sama pun juga tidak masalah karena item tesnya sama. Tapi nanti di tingkat provinsi itu akan tetap, jadi pusat juga akan menilai Bapak
untuk videonya itu. Kalau mau saran kami lebih baik kalau misalnya mau diperbaiki silahkan diperbaiki. Oke, siap. Baik, terima kasih atas informasinya. Baik, Bapak. Terima kasih Mas Angga dan juga Bu Dede Melani. Selanjutnya, informasi tambahan mungkin video tutorialnya sudah ada di YouTube ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kepada Bapak Sudirman Rumpe kami persilakan. Ya, selamat pagi Bu. Pagi. Nah, jadi ini Bu, saya terkendala kemarin kawan-kawan di lapangan. Kita ini kan seleksi kecamatannya sudah selesai. Ketika kemarin minta uploadkan SK pelatih ya kemarin tuh, jadi terkendala katanya usianya terlalu tinggi gitu. Apakah prosedurnya seperti itu atau ada solusi lain? Kemudian ini kan yang mau saya tanyakan juga begini, apakah tim pelatih ini, apakah klubnya itu apakah sudah terdaftar di Persatuan Sepak Bola atau seperti apa prosedurnya? Itu aja sih Bu, kasih. Mohon penjelasan. Izin untuk menjawab pertanyaan yang pertama ya Bapak. Ya. Untuk persyaratan pelatih itu sudah ada di Juknis Bapak. Iya. Bapak bisa dibaca kembali. Lalu untuk yang jawaban kedua mungkin Ibu Melani bisa membantu menjawab. Baik. Untuk Bapak Sudirman terkait dengan pelatih, memang kita batasi Bapak untuk usianya sesuai dengan Juknis seperti tadi yang disampaikan Mbak Nisa, dan di aplikasinya juga sepertinya kita kunci Bapak. Jadi jika memang usianya tidak sesuai dengan ketentuan itu tidak bisa didaftarkan. Kemudian untuk persyaratan lainnya terdaftar di PSSI, seperti di Juknis juga Bapak itu sudah dituliskan bahwa pelatih memiliki lisensi kepelatihan D. Gitu Bapak. Kemudian juga ada surat keterangan kepala sekolah. Begitu. Iya. Oke Bu, batasan usianya untuk pelatih berapa tuh Bu kalau boleh tahu? Di Juknis kelahiran 1977 Bapak maksimal. Oh ya, pantas karena kemarin tuh yang tim ini Bu dari guru Bu masalahnya. Ya. Jadi mereka kesulitan ketika kemarin tes seleksi kecamatan tuh untuk upload ini pesertanya ini yang mewakili kecamatan. Jadi memang terkendalanya sepertinya di sini. Nah kemudian begini Bu yang mau saya tanyakan, di kecamatan itu kan tim itu kan tidak terdaftar di PSSI Bu. Apakah kita bisa pakai PSI kabupaten atau seperti apa solusinya? Maksudnya tidak terdaftar di PSSI ya, itu gimana ya? Kecamatan kan begini Bu, tidak semua klub di kecamatan itu kan punya pengurusnya Bu. Oke. Ya. Baik Pak, jadi kan kalau basicnya Gala Siswa ini kan antar sekolah ya Pak. Jadi ya, betul. Kami tidak mengatur klubnya harus terdaftar atau tidak. Oh iya. Yang penting itu didaftarkannya mulai dari sekolah, kemudian tim kecamatan, kemudian tim kabupaten, gitu Pak. Jadi tidak pengaruh Bapak. Tidak pengaruh Ibu ya. Oke. Iya. Iya. Oke Bu, makasih banyak nih saya dari Kabupaten Sintang Ibu kabarnya. Baik. Makasih. Baik Pak. Mari Bu. Oke, baik. Bapak Ibu, ini kami ingatkan kembali meskipun sudah ada, katanya ini kan dari Kabupaten Gorontalo, tesnya menggunakan seleksi luring dari sekolah sampai dengan kecamatan kabupaten kota, dan sudah ada tim juga kabupaten kota. Apakah tetap juga harus berjenjang regisnya? Wajib Bapak, karena nanti kan akan dipilih ya Mas Angga dari akun sekolahnya ya Mas. Nanti baru bisa ke kecamatan dan baru selanjutnya. Jadi tidak bisa langsung misalkan di kabupaten kota seperti itu. Oke, ada lagi Mas Angga yang ingin ditambahkan untuk terkait Bapak Ibu. Pertanyaan tadi? Baik, terkait tadi mungkin yang pertama Mbak, yang terkait dengan NISN. Jadi Bapak Ibu silakan jika ada NISN tidak ditemukan, silakan melakukan laporan saja ke admin. Nanti silakan Bapak Ibu cek besok harinya. Jadi karena tidak hanya sedikit NISN yang perlu dicek, karena banyak NISN yang perlu dicek. Jadi proses pengecekannya adalah kami di BPTI disiapkan satu servis oleh Pusdatin
Nah, nanti kami lakukan pengecekan di situ. Jika sesuai, nanti kami munculkan di sini maksudnya adalah bisa dilakukan pencarian oleh Bapak Ibu. Jika tidak ada ataupun NPSN-nya ternyata masih di sekolah lama, mohon maaf, jadi pesertanya tidak bisa didaftarkan gitu sebagai pemain. Peserta didiknya tidak bisa didaftarkan sebagai pemain karena kondisi data di Pusdatinnya seperti itu. Jadi tolong pahami posisi BPTI di sini sebagai pengguna data dari Pusdatin, semua pengolahan dilakukan oleh Pusdatin, kami hanya sebagai pengguna, apa yang ada kami akan munculkan sehingga bisa dilakukan pencarian oleh Bapak Ibu. Jika tidak ada, mohon maaf tidak bisa didaftarkan sebagai pemain. Jadi kalaupun misalnya ada seperti tanggal lahir atau misalnya ternyata jenis kelaminnya yang muncul di data Pusdatin perempuan, nah hal-hal seperti itulah. Jadi itu mohon menjadi evaluasi untuk tahun depan kan sebetulnya untuk update data Dapodik itu kan sebetulnya tidak dibatasi kan. Bapak Ibu ketika hari ini ada update silakan update saja. Nah, nanti tinggal dari Pusdatin yang mengolah lalu misalnya dimunculkan. Jadi harapannya adalah Bapak Ibu update Dapodik lalu segera muncul di Pusdatin sehingga bisa dimasukkan sampai bisa dipilih menjadi pemain. Seperti itu, Kak. Ya, baik, terima kasih penjelasannya. Lalu ini izin ada juga pertanyaan dari SMP Bintang Timur, Matang Siantar. Kalau login dari akun Dapodik apakah harus ditest kembali? Bapak Ibu Narahubung, mohon bantuannya. Kami sudah mengirimkan juga kan kode registrasi beserta petunjuk teknis registrasi. Jadi mohon bantuannya untuk dikirimkan juga link Google Drive petunjuk teknis registrasi kepada Bapak Ibu sekolah juga. Jadi Bapak Ibu operator sekolah bisa meminta kepada Bapak Ibu Narahubung karena petunjuk teknisnya sudah kami berikan seperti itu. Jadi Bapak Ibu operator sekolah bisa koordinasi dengan Bapak Ibu Narahubungnya ya. Oke, selanjutnya untuk pendaftaran akun sekolah hanya bisa melalui SSO Dapodik ya Mbak. Karena ada cerita ikut dari sekolah, bukan tempat saya tidak mau memberikan. Iya, tidak juga. Kak, itu kan per sekolah ya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa yang namanya nitip-nitip seperti itu. Jadi kalau misalnya sekolah A ya sekolah A yang mendaftarkan, sekolah B ya sekolah B. Jadi ya memang per sekolah. Seperti itu ya Mas Angga? Iya, betul. Ya, oke. Selanjutnya, saya narahubung di Dinas, tapi masih belum terdaftar, belum bisa. Bapak, ini untuk dari Kapua 10, silahkan dicek saja emailnya, apakah sudah diterima kode registrasinya. Jika memang belum diterima, bisa WA ke nomor admin, seperti itu. Oke, selanjutnya dari Ibu siapa nih? Silahkan Ibu dari Dinas Pendidikan yang mana yang pakai kerudung merah, tidak terlihat namanya. Ya, silakan Bu, sudah kami ask to unmute. Halo? Halo Ibu, ini sudah kami ask to unmute. Ibu tolong di unmute Bu, kami sudah ask to unmute. Tidak di unmute oleh ibunya. Oke, dari Barito dulu deh Bu. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Silakan Bu. Baik. Yang pertama, untuk sampai saat ini saya sebagai narahubung itu masih belum bisa akses ke pusat prestasinya seperti itu. Jadi kemarin sudah beberapa kali dicoba, tetap sudah terdaftar tetapi tidak bisa terverifikasi seperti itu.
Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk peserta di kecamatan, kebetulan kan yang mendaftar di tingkat kecamatan. Apakah peserta yang mendaftar itu harus didaftarkan secara online dulu? Itu pertanyaan saya yang kedua. Karena terlalu banyak peserta yang mendaftarnya, atau nanti kita mendaftar secara online-nya pada saat di tingkat kabupaten saja. 10 pemain yang sudah kami pilih di tingkat kecamatan itu baru kami daftarkan secara online. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mehan dan Mas Angga. Untuk pertanyaan pertama Ibu, itu kan kami sudah mengirimkan petunjuk teknisnya ya Bu ya. Jika memang katanya sudah terdaftar, Ibu coba koordinasi dengan timnya. Apakah sudah ada yang mengaktifasi seperti itu? Jika memang sudah ada yang mengaktifasi, ya memang pasti akan muncul sudah terdaftar. Siap. Baik. Yang kedua Ibu, ini kan semuanya tadi udah dijawab ya Bu ya, pertanyaan semuanya itu harus online. Jadi memang jika antusiasmenya tinggi, memang wajib didaftarkan dari sekolahnya Bu. Seperti itu. Jadi bukan Ibu sebagai narahubung Disdik yang mendaftarkan. Jadi Ibu mengarahkan operator sekolah-sekolahnya untuk mendaftarkan anak-anaknya melalui akun sekolah. Dan itu pun juga sudah ada petunjuk teknisnya yang di email. Itu sudah ada petunjuk teknis registrasi untuk sekolah, Bu. Seperti itu, Bu. Jadi wajib ya Ibu dari online. Jadi tidak bisa langsung misalkan tiba-tiba ke tingkat kabupaten kota. Seperti itu. Ataupun tingkat kecamatan. Semoga menjawab ya Ibu. Oke. Ini saya Ibu yang pakai baju yang kerudung merah. Saya sudah unmute Ibu. Coba di unmute Bu. Oh sudah, ya. Nah, terima kasih Bu. Mohon maaf, saya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah target kita kemarin itu dari pendaftaran pusat itu terakhir tanggal 30 Juni. Jadi kita sekuat tenaga kemarin itu dari lembaga itu sudah menginput atau sudah registrasi, terus kita dari tim panitia kecamatan, terus kita dari tim panitia kabupaten. Lah cuma kemarin memang sempat kita WA di grup itu kita menanyakan, memang sangat-sangat sulit atau sangat-sangat rumit registrasinya itu, apa maksudnya mulai dari tingkat bawah itu. Alhamdulillah kemarin dari sekolah, dari kecamatan, terus dari kabupaten kita itu sudah hijau semua. Bahkan kita sudah mengupload videonya, berhubung karena memang pemain kita itu tidak mencukupi 11 pemain, akhirnya di situ masih ada keterangan pemain belum lengkap atau pemain dan official belum lengkap seperti itu. Jadi petunjuknya Bu Maris nggak apa-apa. Makanya kan saya sedikit lega. Tapi waktu tanggal 30 kemarin jam sekitar kurang lebih jam 3 atau jam 2, saya ngecek lagi di akun saya Dinas Pendidikan Kabupaten. Saya cek di tim itu kan ada tingkat kecamatan, ada tingkat kabupaten, ada tingkat provinsi. Tingkat kecamatan sudah hijau, tingkat kabupaten sudah hijau, datanya juga sudah lengkap. Tingkat provinsi dari awal kemarin itu sudah hijau, baik itu data pesertanya, officialnya sudah hijau. Lah, waktu itu saya itu utek-utek. Saya mencoba melihat lagi nama satu anak. Terus saya lihat untuk di videonya itu kok ada tambahan lagi, ada media 1, ada media 2, dan ada media 3. Kemarin tidak ada seperti itu. Terus waktu jam siang itu kok sudah ada tambahan media 1, 2, 3. Lah setelah itu nggak tahu ya. Maaf, Ibu, ya makanya sekedap ya. Enggak ya. Terus ya nggak tahu ya. Terus habis itu saya klik apa itu, terus akhirnya kok
menjadi merah anak ini. Padahal kemarin itu hijau lah. Dari situ saya sempat kepikiran lagi Bu, maksudnya kepikiran apakah ini gagal atau ini juga berhasil kita registrasi ke pusat. Mohon petunjuk Ibu, seperti itu. Terima kasih. Baik, Ibu, tadi itu sebenarnya sudah terjawab ya Ibu. Jadi kalau misalkan Ibu sudah memilih ke tingkat provinsi, nanti akan ada video 2 dan 3 gitu. Jadi Ibu nggak usah tidak usah khawatir seperti itu. Betul ya Mas Angga, Ibu Dede Melani? Iya betul Mbak. Seperti Betul, itu. Mbak Nisa. Cuma kan gini Mbak, kan di video satunya itu menjadi tidak ada, nggak apa-apa ya. Terus anaknya ini menjadi merah, maksudnya namanya ini merah, yang lainnya hijau. Itu nggak apa-apa ya. Video satunya tinggal diupload, dimasukin lagi aja Bu linknya Bu. Untuk 2 video sisanya, tinggal dimasukkan lagi di tingkat Ibu, di tingkat provinsi, sebagai tim kabupaten kota. Iya pasti Mas. merah, karena kan video yang kedua dan ketiganya masih belum ada. Belum ada Ibu. Tapi nanti akan disampaikan tutorialnya di Zoom meeting selanjutnya untuk yang video 2 dan ketiga seperti apa. Cuma tetap masih sudah saya masukkan untuk yang media 1 itu, video 1. Tapi kok tetap tidak bisa. Padahal sudah kok masih merah. Masih kan merah video ini 2 sama posisi video 3 kan belum ada, belum dimasukkan. Tapi saya lihat video 1. Lihat videonya kan satu. Ada 3 video, nggak ada. 3 video di situ. Iya. Yang dimasukkan kan baru link pertama, sedangkan link kedua sama ketiganya kan belum dimasukkan. Otomatis ya pasti masih merah. Tapi link pertama Pak Angga, itu saya lihat untuk video satunya, itu tidak muncul. Jadi bunyinya anaknya ini video belum diupload atau video belum lengkap. Makanya saya kan bingung seperti itu. Padahal saya ngopinya itu dari link YouTube-nya, saya aktifkan, terus saya rubah ada kalimat embed itu. Lah, kok maksudnya tidak bisa. Makanya itu apa sistemnya ini masih masih diperbaiki atau seperti apa gitu. Yang lainnya sudah masih bisa, tapi yang satu hasil kemarin saya umek-umek gitu loh Pak. Itu kok sekarang malah saya lihat untuk media satunya itu tidak bisa gitu. Coba atas nama apa juga atas nama NISN-nya mungkin. NISN-nya Bu. Atas nama SMP 1 Aditya Lintang Permana. NST-nya berapa ya? Aditya Lintang Permana. Lah ini. Ya. Masih kosong Bu, mana Bu? Katanya udah diisi. Makanya Pak, ini itu saya copy dari link YouTube seperti kemarin itu ya, kok tidak bisa. Kosong, Bu. Makanya itu kok tidak bisa gitu loh. Saya silakan dimasukkan saja Bu link YouTube-nya atau Google Drive-nya. Setelah itu klik submit. Sudah berkali-kali. Kalau berkali-kali yang lain ada, yang dia nggak ada Bu. Lah makanya itu Pak, Ini, Bu, lihat, Bu. Ya sudah, maksudnya yang semuanya itu saya maksudnya saya lihat sudah. Cuma ini kemarin. Saya pakai video yang kemarin itu nanti Ibu update aja. Gitu ya. Apa nanti saya kirim ke maksudnya linknya ke jenengan Pak. Terus jenengan yang ngopi ke sini Pak. Kirim aja. Bisa ya? Ya. Iya. Maksudnya nanti saya kirim ke mana? Maksudnya ke grup atau kemana ya Pak ya? Ke admin aja Bu, nanti admin forward ke saya Bu. Oh gitu, iya. Podo Mas, tapi gak bisa. Terima kasih Bu. Maksudnya atas bantuannya. Ya, terima kasih Bu. Oke, selanjutnya dari Distrik Kota Bandung kami persilakan. Dari Distrik Kota Bandung. Sudah kami ask to unmute. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Bang Rahmat dari staf SMP Dinas Pendidikan Kota Bandung. Ini Bu yang ingin saya tanyakan mengenai preregistrasi. Apakah admin tingkat sekolah dengan kecamatan dengan admin yang sama atau berbeda, Bu? Itu saja, Bu. Ya, admin sekolah dengan admin kecamatan untuk ke tingkat kota, apakah adminnya boleh sama atau harus berbeda? Terima kasih, Bu. Ya, izin menjawab ya Bapak Ibu. Untuk admin sekolah itu yang pasti operator sekolah Bapak. Ya, untuk admin tingkat kecamatan itu mungkin bisa dipilih dari distrik kabupaten kotanya. Bisa dari distrik-nya ataupun bisa dari juga dari tim kecamatan yang Bapak dari distrik pilih, seperti itu. Kan kalau yang dari distrik mah yang admin buat ke provinsi ya, Bu ya? Bisa, tapi kalau misalkan Bapak tim kecamatan itu Bapak memilih siapa untuk ditugaskan. Seperti itu. Jadi ada di distrik keputusannya. Oh, jadi beda ya, Bu ya? Beda ya gitu ya. Silakan kalau memang dari distrik butuh berbeda orang ataupun misalkan nanti terlalu banyak pemegang akun atau segala macamnya, kami persilakan, kami kembalikan kepada distrik. Oh ya, akunnya juga harus berbeda ya, Bu ya, emailnya pasti, gitu. Ya? Bapak kan memang beda kode Bapak. Iya ya, siap. Coba dicek emailnya lagi. Ada dua kode registrasi untuk tim kecamatan dan juga untuk untuk akun kecamatan, juga untuk akun distrik itu berbeda kode registrasinya. Iya, siap, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, silakan. Selanjutnya dari Sultan, Bapak Parimo, Bapak Ahmad, kami persilakan. Ya, kedengaran suara saya, Mbak? Jelas, Pak, silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Melan. Terima kasih Mas Angga. Saya mau konfirmasi terkait dengan pelaksanaan GSI tahun ini. Kami khususnya di Kabupaten Parimotong dan hampir semua di kabupaten kota di Sulawesi Tengah, kami untuk seleksi tingkat kabupaten sistem tanding sesuai edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi. Dalam proses registrasi ini kami ada kendala karena pada saat tim kecamatan mendaftar ke tingkat kabupaten hanya bisa mengakomodir 11 pemain. Harapannya kami di sistem portal GSC ini minimal bisa mengakomodir 18 pemain agar pelaksanaan seleksi di tingkat kabupaten dan tingkat provinsi, anak-anak yang kami bawa itu terdaftar semua. Kalau seperti ini yang terjadi hanya 11 pemain yang bisa dibawa oleh tim kecamatan untuk bertanding ke tingkat kabupaten. Begitupun nanti pada pelaksanaan seleksi di tingkat provinsi. Karena sekali lagi kami di Sulawesi Tengah sudah sepakat, sudah ada surat edaran dari Dinas Pendidikan untuk melaksanakan seleksi secara tanding langsung di lapangan. Barangkali itu dulu Mbak Melani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mbak Melani, mungkin bisa dibantu untuk menjawab. Baik Bapak, terkait dengan seleksi secara kompetisi apa pertandingan ya di Sulawesi Tengah. Sebelumnya kami juga sudah berkoordinasi dengan. Saya ucapkan selamat buat Mister, bukan lagi Zoom meeting. Saya ucapkan terima kasih, ucapan selamat, ini pujiannya luar biasa ini, Mister dari digembur juga aja. Mute dulu. Ada yang mute dulu. Ya, saya lanjutkan Bapak. Sebelumnya kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Sudah ada diskusi. Memang di Sulawesi Tengah itu pelaksanaan kompetisi ya Pak, tingkat kabupaten dan provinsi. Dan itu dipersilahkan jika memang di kondisi di wilayah Bapak memungkinkan untuk pelaksanaan secara tatap muka. Namun kami tetap mengacu kepada Juknis Bapak. Di Juknis itu memang kita menetapkan nitip ya?
di Juknis itu memang kita menentukan untuk pemain perwakilan kecamatan dan pemain perwakilan kabupaten itu jumlahnya 11 Bapak. Jadi secara sistem pendaftaran pun itu memang sudah kami kunci seperti itu. Jadi mungkin di internalnya kabupaten kota ataupun di internalnya kecamatan nanti silakan didiskusikan saja Bapak 11 pemain yang betul-betul akan didaftarkan karena dari sistem dan dari panduan teknis kami itu memang 11 pemain yang kami bisa fasilitasi Bapak begitu. Aduh, saya ternyata. Baik, terima kasih Bu Melani. Semoga menjawab ya Pak Ahmad. Oke. Ini tadi Bapak siapa yang masih belum di-mute? Iya. Ya, berarti. Oke. Tim host minta tolong untuk mute. Jangan lagi, saya sama No namanya dengan ya kan iya yo jika nanti Mohon maaf Pak Rahmat mungkin bisa di-mute dulu ya Pak. Iya, halo Pak Rahmat, tolong di-mute dulu Pak. Terdengar percakapannya nih Pak, seru sekali sepertinya ya Pak. Oke, selanjutnya mungkin kita akan lanjutkan dari Dinas Pendidikan Kota Tidore. Silakan Bapak Ibu atau Ya, terima kasih. Oke, mungkin enggak? Halo Pak. Ya, siap. Halo. Ya, Bu, kesempatan yang diberikan. Rupanya pertanyaan ini menyambung dengan pertanyaan sebelum dari Sulbar. Jadi, Sultan, mohon maaf. Saya memahami apa yang dimaksudkan tadi terkait dengan jumlah peserta per kecamatan ke kabupaten. Nah, sekarang yang saya tanyakan, apakah kami juga punya rencana seleksinya mulai dari tingkat kecamatan. Seleksinya by tanding seperti yang di Sulteng tadi. Sehingga apakah tiap-tiap sekolah juga mendaftarkan sebanyak 11 juga ya Bu? Kemudian selanjutnya itu pertanyaan pertama. Apakah setiap sekolah harus mendaftarkan sejumlah pemain sebanyak 11? Yang kedua, setelah itu apakah karena kami seleksi by tanding, maka apakah videonya di-upload juga atau gimana Bu? Mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Melani ingin menjawab? Ya Bapak, dari Kota Tidore untuk perwakilan sekolah itu bebas. Jadi satu sekolah itu mau daftarkan satu timnya 18 itu bisa ya Pak. Tapi hanya untuk tim sekolah yang kami tidak batasi. Nah kemudian maju ke tingkat dapat tim perwakilan kecamatan, itulah yang Bapak harus menentukan 11 yang untuk maju ke tingkat kabupaten kota. Jadi sekolah bebas, mau berapapun siswanya silahkan didaftarkan. Kemudian meskipun Bapak melaksanakan seleksi secara tatap muka ataupun pertandingan, tetap harus mengupload video karena itu merupakan salah satu persyaratan untuk pendaftaran Pak. Jadi kalau Bapak tidak upload video nanti tidak akan berwarna hijau Pak itu pesertanya. Begitu ya Pak? Iya. Mohon maaf, ini yang kami maksudkan di tingkat kabupaten, tingkat kota Bu. Jadi video pertandingan itu bisa diupload atau dibuatkan video ujian lagi Bu? Seleksi tingkat kota ya Pak? Iya. Baik, mungkin seperti ini. Karena Bapak di tingkat kota itu pertandingan, sementara di website itu kan harus mengupload video. Nah, video itu nantinya juga akan kami gunakan untuk seleksi di tingkat provinsi. Jadi, Bapak tetap mengupload video keterampilan masing-masing, Pak. Jadi bukan video pertandingan. Iya, karena itu tadi ya Pak, kami ingatkan kembali, video hasil seleksi di tingkat kabupaten kota itu akan dinilai di tingkat provinsi nantinya.
Iya, iya. Gitu ya Pak? Iya, jadi mohon maaf Pak. Jadi kami seleksi tingkat kota dari sekian kecamatan yang mau ditanding. Berarti kami memilih 11 pemain kan. Setelah mendapatkan 11 pemain, berarti kami seleksi keterampilannya masing-masing ya Bu. Video maksud kami videokan keterampilannya masing-masing. Betul. Yang 11 itu Bapak videokan keterampilan masing-masing. Betul Pak? Oh, siap. Ya. Iya. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Baik. Baik, terima kasih Bu Melani. Selanjutnya silakan dari Bapak Trijaya dari Kutai Timur, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, terima kasih kesempatan yang diberikan. Izin saya dari Distrik Kutai Timur ingin menanyakan terkait akun ya. Kalau akun kecamatan dari tahun lalu kan kita seleksi itu mulai dari tingkat kecamatan. Kayaknya baru tahun ini ya sekolah ya, ada akun sekolah lagi. Jadi kemarin tak bagikan itu terlanjur tak bagikan ke ini, ke kecamatan. Jadi sekolah itu ada yang mengakses untuk registrasi akun kecamatan. Jadi apakah akun kecamatan ini bisa dari admin dinas bisa merubah user, password, atau menggantinya? Dan kemudian apakah misalnya yang per kecamatan ini, akun kecamatan ada yang nggak aktif nih, kecamatan kami di UPT, terus bisa kami handle sama email dengan admin dinas, bisa seperti itu Kak Bu? Mungkin itu saja pertanyaannya, terima kasih. Oke. Tadi izin jawab Bu Melani dan Mas Angga. Untuk tadi akun Disdiknya tadi sudah aktif ya Pak, tapi bukan sama Disdiknya ya Pak? Sudah. Oh gitu. Itu yang pegang siapa Pak? Saya. Oke. Terus kayak tim kecamatannya, kalau memang tadi Pak, kalau misalnya memang mau dipegang, silakan. Nah tapi Mas Angga ini harus berbeda email ya Mas? Ya betul Mbak, emailnya harus berbeda. Jadi kalau Bapak pegang akun kecamatan sama pegang akun kabupaten kota, emailnya harus berbeda. Harus berbeda. Terus kita bisa ngerubah nggak? Misalnya sudah diaktifasi nih sama sekolah, saya nggak tahu sekolah mana yang mengaktifasi yang akun kecamatannya. Dia jadi nggak pakai akun SSS Dapodik, dia pakai akun kecamatan gitu langsung. Nah itu gimana saya bisa melacaknya untuk tak rubah user passwordnya? Di ini aja Pak, di manajemen user nanti ada kolom aksi, icon pensil. Nah Bapak ubah aja passwordnya di situ. Kalau emailnya dirubah nggak bisa Pak, tapi Bapak bisa ubah si passwordnya. Tapi tempatnya mendingan Bapak nanti informasikan saja Pak ke admin sekolah mana yang menggunakan akun kecamatan, nanti kita hapuskan. Betul. Paling begitu Pak. Itu di manajemen user kelihatan semua ya akun kecamatannya. User kelihatan emailnya siapa, kecamatannya apa. Oh siap. Jadi mungkin dari situ bisa ketahuan sama Bapak, oh ternyata pakai sekolah ini kecamatan ini gitu Pak. Oh iya. Terima kasih Pak. Ya terima kasih Pak. Ya sama-sama. Nanti bisa info aja Pak via WA ke admin untuk dihapuskan misalkan tim kecamatannya. Seperti itu. Kecamatan yang mana yang ingin dihapus? Bisa dinas yang hapus? Kalau tadi dari kami Pak yang hapus. Ya, kalau hapus dari kami Pak. Oh, siap. Okay. Ya, makasih. Ya, baik. Selanjutnya ya dari Pak Indrajit, silakan, kami sudah unmute. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Begini untuk Mbak Nisa, Mbak Mela, sama Mas Angga, alhamdulillah untuk Sidoarjo sudah kita laksanakan secara onsite sehingga sudah diketemukan juara. Pertanyaan saya begini, di tim kabupaten itu kan ada dari kecamatan yang juara sehingga ada sertifikat yang diberikan oleh kecamatan yang juara. Pertanyaan saya, di menu ikon prestasi itu kita lampirkan apakah juga diberi poin oleh teman-teman pusat prestasi nasional nanti? Karena untuk sertifikat yang lainnya kan setahu saya yang dilaksanakan oleh
PSSI, misalnya EPA, Suratin, atau Menpora. Jadi sekali lagi pertanyaan saya, sertifikat GSI juara 1 tingkat kabupaten, apakah itu juga diberikan poin? Terima kasih. Ya. Baik, mungkin dengan dari Ibu Melani mungkin bisa menjawab. Baik, Pak Indrajit. Iya Bapak. Jadi untuk sertifikat itu kalau kita lihat di Juknis itu ada ketentuannya Bapak. Misalnya kita tidak menentukan itu eventnya dilaksanakan oleh siapa Pak. Jadi kalaupun itu memang GSI tingkat kecamatan silahkan. Nah tapi di situ ada ketentuan, ada poinnya Pak, tingkat internasional kalau saya tidak keliru itu ada poin 4. Kemudian tingkat nasional 3, tingkat provinsi 2, tingkat kabupaten kota kalau tidak salah 1 ya Pak. Nah berarti minimal untuk level prestasinya itu adalah tingkat kabupaten kota Bapak. Jadi kalau bisa... kita mengacu ke Juknis. Ya, terima kasih Mbak Melan, Mbak Nisa. Baik, sama-sama Pak. Sama-sama. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Muhammad Saleh, silakan dari Kota Sorong. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Nisa, Mbak Mela, Mbak Mas Angga yang kami hormati. Mungkin saya ingin pencerahan aja, Bapak Ibu yang saya hormati, ini terkait dengan pendaftaran kami yang dari Papua Barat itu minim sekali yang mendaftar. Ya, apalagi tadi masih ada bahkan Papua dengan NTB itu belum mendaftar sama sekali. NTT Pak. NTT ya maaf. Iya NTB protes. Ya. sorry maaf Mbak Nisa. Jadi terkait dengan pelatih sama dengan itu kan di Papua Barat itu kan boleh dibilang jarang sekali yang mau menangani GSI ini. Bahkan kalau saya lihat perkembangan di Papua Barat itu hanya 2 kabupaten kota yang terlibat dan itu pun juga 2 sekolah. Nah sekarang semua pelatihnya itu kan sudah lewat umur. Tadi Mbak Mela bilang sudah dikunci kalau umur yang sudah lewat umurnya. Nah kira-kira solusinya kalau misalnya pelatihnya sudah lewat umur, siapa kira-kira yang akan mengurus anak-anak kita ini untuk selanjutnya kalau kita tidak bisa mendampingi? Terima kasih. Silakan Ibu Melan. Ya Bapak, Pak Saleh ya Pak. Ya, jadi kalau di Juknis itu kan disebutkan Pak pembina guru PJOK atau pembina ekskul. Nah kalau pembina ekskul di sekolah gimana Pak? Apakah ada yang sesuai kriteria? Tapi mereka tidak ada kriteria, tidak ada yang mau mengurus Bu. Ya. Ya, saya yang peduli, misalnya saya yang peduli dengan anak-anak, sementara nanti di aplikasinya kita yang sudah usia ini yang terkunci. Nah, siapa yang mau mengurus selanjutnya? Sementara kan kalau GSI ini administrasinya saja kan lumayan banyak yang kita urus. Nanti akan terbengkalai nanti kan yang di Papua. Kalau misalnya saya juga tidak mengurus lagi, berarti akan mundur. Baik Pak, ini sebetulnya untuk pelatih itu kenapa ini saya jelaskan dulu ya Pak, kenapa kita kunci begitu ya Pak, kenapa kita tentukan batas usianya, karena memang sistemnya kita di nasional itu kan sekarang TC, bukan pertandingan. Kalau pertandingan kita nggak akan mengatur usianya mau berapapun. Nah di TC itu kita bermaksud untuk memberikan ilmunya di situ ada kepelatihan juga yang kami berikan Pak untuk pelatih. Jadi berharapnya usia dibatasi dengan harapan ada usia produktif Pak yang bisa membagikan ilmunya nanti ke siswa-siswanya ataupun ke rekan-rekan sesama pelatih. Nah itu sebetulnya kenapa kami membatasi usia. Kalau misalnya di Papua Barat memang Sorong itu sudah langganan ya Pak, sudah rutin mengikuti GSI. Mungkin begini Pak, kalau misalnya dari sekolah lain ada yang memenuhi kriteria,
yang memenuhi kriteria, mungkin bisa mohon bantuan ataupun meminta sekolah lain ataupun guru ekskul lain untuk membantu sebagai pelatih ataupun asisten pelatih untuk Kota Sorong, begitu Bapak. Baik, ini kita sharing aja ya, maksudnya pengalaman yang kemarin kan di surat yang tahun ini kan dikatakan yang sudah ikut kemarin juga itu kan tidak bisa, Bu. Nah, kemudian yang ikut di nasional kemarin kan aturan yang sekarang tidak bisa ikut lagi. Nah, sekarang yang kalau saya pantau di Papua Barat ini kan yang ikut kemarin itu kan yang dari Raja Ampat. Betul. Nah, sementara berarti kan hanya 2 saja yang mendaftar juga di Papua Barat, hanya Raja Ampat dengan Kota Sorong. Nah, kira-kira di Raja Ampat sudah tidak bisa ikut, terus Kota Sorong saya sudah tua. Sekolah lain gimana Pak di Kota Sorong? Tidak terlibat, Bu. Kalau Bapak, saya lupa Bapak yang biasa, bukan Pak Rizky, Pak, ada satu lagi saya lupa. Pak Suryanto. Waktu itu saya, iya. Pak Suryanto. Iya. Pak Suryanto itu satu sekolah dengan saya, tapi Pak Suryanto itu ada kecelakaan kemarin, ada kena skap kakinya. Oke, Pak. Jadi mungkin kita nanti ini ya Pak, diskusi dulu ya Pak di luar Zoom ini ya Pak, untuk intinya solusinya nanti kita bicarakan lagi ya Pak. Boleh Bu Mela ya. Jika memang kendalanya seperti itu. Terima kasih Bu Mela. Itu ya Pak. Baik. Terima kasih, semoga mendapat jalan terbaik ya Pak. Oke, selanjutnya dari Bapak Kasdino dari Tangsel, kami persilakan. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Casdinur, Nara Hubung di Dinas Tangerang Selatan. Sebelum ini sebenarnya permasalahannya sudah dijawab oleh Mas Angga mengenai NISN yang bermasalah. Kendalanya seperti ini. Apakah nanti langsung ke adminnya atau tetap harus update dapodiknya? Itu satu. Kedua, kalau misalnya update itu seperti apa? Apakah update versi dapodiknya atau hanya sinkron saja? Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Ini silakan Mas Angga. Ya, oke, Mbak Cesti. Jadi yang perlu diupdate, update dapodiknya juga, Pak, sama sinkronnya juga. Jadi yang kita bisa lakukan di sini di BPTI hanya menunggu data yang sudah diupdate. Misal ada update-nya terkait dengan sekolahnya, kalau misalnya anaknya pindah, atau terkait dengan tanggal lahir, tahun lahir, biasanya ada tahun lahirnya salah. Nah, yang kita bisa lakukan jenis kelamin juga jenis kelamin ada. Kadang yang suka ini namanya karena mirip-mirip perempuan, jenis kelaminnya perempuan padahal sebetulnya laki-laki. Nah, itu update dan sinkron dapodik, dan kita di sini BPTI hanya bisa menunggu sampai datanya terupdate di service Pusdatin yang kita pakai, Pak. Oke, kebetulan udah 2 hari ini ada satu sekolah di Tangsel yang siap melaporkan Angga. Sampai saat ini data satu sekolahnya itu sama sekali belum muncul. Apa data pemainnya atau data sekolahnya? Data pemainnya. Sudah registrasi dapodik. Ketika menambah siswa NSN, itu NSN pun tidak muncul nama siswanya. Ini udah laporan 2 hari yang lalu, salah laporan nama siswa. NSN-nya bisa disebutnya? Saya sepakat dulu. Satu yang ada di saat ini.
Bapak Berarti ya, informasinya melalui Japri atau melalui grup ya Pak?